Shalom, selamat pagi dimanapun jemaat berada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Masih kita belajar dengan satu tema tentang doa. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Rasul Paulus yang notabene adalah seorang rasul, nabi yang luar biasa. Namun dia senantiasa membutuhkan doa-doa dari orang kudus, doa-doa dari saudara dan saya. Karena Paulus menyadari kekuatan di dalam pelayanan, kekuatan dalam menghadapi hari-hari ini, kekuatan dalam menghadapi hari-hari ini tidak bisa tidak harus dengan doa. Nah, kalau kita membaca tadi ayat ini, kalau kita lihat tema dari ayat ini adalah tentang perlengkapan rohani. Itu sebabnya saya mau supaya semua kita tanpa terkecuali orang percaya miliki perlengkapan rohani yang dahsyat adalah doa. Selain memang iman dan firman dan hal yang lainnya. Tetapi inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena kita percaya kekuatan doalah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan doalah yang menciptakan mujizat. Itu sebabnya tidak bisa tidak. Mari miliki senjata rohani yaitu doa. Memang kalau kita membaca di ayat 10 dan 11 Alkitab katakan bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi peperangan kita dimulai dari kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajak kita pakai perlengkapan rohani. Nah, apa saja perlengkapan rohani yang harus kita pakai untuk kita mengalami kemenangan, khususnya di hari-hari ini? Ada 3 hal yang mau saya bagikan bagi kita. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat 16, gunakan perisai iman. Iman penting dalam kita hidup berkemenangan. Apa itu iman? Semua kita tahu dalam Ibrani pasal 12, pasal 11, khususnya ayat 1. Bahkan Ibrani pasal 11, pasal 12 bicara tentang iman. Tapi Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita harapkan? Tentu yang kita harapkan adalah mengalami kemenangan dalam berbagai hal. Apapun situasi kita harus menang karena Tuhan sudah mendeklarasikan kemenangannya di kayu salib. Itu sebabnya miliki iman. Tentu dari bacaan yang kita baca, kita harus menang dari roh-roh jahat, menang terutama dari pikiran kita. Mengapa? Karena iblis sering menawan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Sehingga pada waktu masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, kita tidak bisa lagi berpikir secara nalar. Bahkan bukankah banyak orang mengambil jalan pintas? Itu sebabnya kita berdoa supaya pikiran kita tidak ditawan oleh roh jahat. Itu sebabnya miliki iman. Khususnya hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami pandemi COVID-19, kita harus memiliki iman.
Karena kalau tanpa iman kita lihat berita-berita membuat kita takut. Justru Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi tidak bisa kita pungkiri. Kita akan mengalami ketakutan dengan berita-berita fakta yang ada. Namun kalau kita memiliki iman, karena iman bicara bukan fakta. Memang faktanya orang banyak ketakutan, orang banyak yang berdampak. Ekonomi mereka sudah mulai menurun. Itu faktanya, tapi kita hidup bukan dari fakta. Kita hidup dari iman. Katakan amin. Ingat, pada waktu kita memiliki iman, kitalah menjadi orang-orang yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan yang menjagai dan memelihara kita. Itu sebabnya kalau kita baca Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi mari miliki iman. Dari iman kepada iman. Bahkan kita memiliki karunia iman. Itu yang Tuhan rindukan kepada kita. Itu sebabnya mari kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka memiliki iman yang tangguh. Terutama kita belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Kalau kita membaca dalam Matius 8 ayat 5-10, khususnya di ayat 10. Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa Tuhan berkata iman sebesar ini tidak dijumpai pada orang Israel, pada orang percaya? Karena perwira ini betul-betul dia memiliki iman. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, katakanlah sepatah kata saja, engkau tidak layak datang ke rumahku. Tapi katakan sepatah kata, maka itu perkataan yang membuat kesembuhan bagi pegawainya. Nah itu sebabnya Tuhan memuji iman daripada perwira di Kapernaum. Saya pun mau itu terjadi atas setiap saudara dan saya. Tuhan memuji iman kita, walaupun kelihatannya mustahil, tapi kita tetap beriman, kita percaya itu pasti terjadi. Walaupun situasi kondisi seolah bertentangan dengan apa yang kita imani, tapi saya mau katakan teruslah beriman kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kelak akan memuji iman kita. Kita juga belajar dari wanita pendarahan 12 tahun. Kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 9 ayat 20-21. Dan dia punya iman yang sungguh luar biasa. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, pasti akan sembuh. Nah iman inilah hari-hari ini yang harus kita miliki. Sehingga walaupun situasi kondisi saat ini, kita bisa survive, kita bisa bangkit dalam keperkasaan. Oleh karena kita memiliki iman yang tangguh. Tentu juga kita belajar dari iman Abraham. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Mengapa? Karena ini perkataan Abraham kepada Tuhan, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak pernah bimbang, karena tidak percayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Ia percaya setiap janji Tuhan. Apapun yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Apapun yang dijanjikan Tuhan bagi setiap saudara dan saya itu pasti digenapi. Namun Tuhan mau kita memiliki iman seperti Abraham. Walaupun kita lihat Sarah sudah mati hari, tidak mungkin lagi untuk melahirkan. Tapi Abraham katakan terhadap janji Allah, dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah ragu. Dan saya percaya itu pun akan terimpartasi kepada saudara dan saya yang mendengarkan renungan ini. Dimanapun jemaat berada, biar iman Abraham itu ada dalam kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Karena itulah yang dirindukan Tuhan atas setiap saudara dan saya. Mari miliki iman. Yang kedua, perlengkapan rohani yang kita miliki adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan di ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman adalah firman yang menciptakan.
Firman adalah firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan pun menciptakan alam semesta ini melalui firman. Berfirmanlah Allah, maka jadilah dan jadilah. Kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Teruslah terima firman hari lepas hari. Karena itulah kekuatan kita. Firman itulah jati diri kita di dalam Tuhan. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Pada waktu Saulus dan Barnabas di pulau Pafos, dia berjumpa dengan gubernur pulau itu. Namun ada seorang tukang sihir yang bernama Bar Yesus yang menghalang-halanginya untuk membawa gubernur itu percaya kepada Yesus. Yang menarik, saudara baca di ayat 10. Paulus berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Itu perkataan Rasul Paulus. Dan perkataannya itu terjadi. Dan kita lihat bagaimana Bar Yesus buta. Nah, artinya saya melihat mari kita pergunakan firman yang sudah Tuhan taruh dalam mulut kita. Itu sebabnya pergunakan mulut kita untuk membangkitkan orang lain. Bukan untuk menekan orang lain. Karena ada kuasa dalam mulut kita. Ingat Amsal pasal 18 ayat 20-21. Perut kita dikenyangkan oleh mulut. Apa yang kita gemakan akan kita makan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Maka pakai mulut kita untuk memberkati orang lain. Bukan mengutuk orang lain. Bahkan mengata-ngatai orang lain. Itulah karakter hamba Tuhan. Itulah karakter saudara dan saya. Dimanapun kita berada, selalu memberkati. Karena ada kuasa dalam perkataan mulut kita. Miliki firman Allah senantiasa. Firman yang berkuasa itu. Dan saya percaya, jangan lewatkan hari-hari kita. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa kita menerima firman Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Setiap firman yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Percayalah. Yang ketiga, senjata yang harus kita miliki seperti dari awal saya katakan adalah doa. Doa yang membuat kita hidup berkemenangan. Doalah yang menjadi gaya hidup, lifestyle orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita tidak bisa tidak harus berdoa, karena doa kekuatan kita. Tanpa kita berdoa, tidak ada mujizat yang kita alami. Doa yang membuat kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, tantangan pergumulan dapat mereka lalui oleh karena doa. Sebut saja Daniel. Alkitab katakan Daniel 3 kali sehari berdoa. Kalau kita membaca kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Alkitab jelas katakan 3 kali sehari berdoa, berlutut, memuji, menyembah Allah. Karena itu kekuatan. Saya mau kasih tahu, doa bukan karena kita butuh, tapi karena itulah gaya hidup kita. Situasi kondisi yang kita alami tidak mempengaruhi kita terus untuk berdoa. Terutama hari-hari ini. Mari kita terus berdoa. Tidak ada kekuatan kita selain doa, doa, dan doa. Saya percaya Bapak Ibu, doa bicara tentang kebutuhan kita akan Tuhan. Karena kita harus menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari kemanusiaan kita yang terbatas. Kita butuh satu kuasa yang tidak terbatas. Kuasa dari Maha Tinggi melalui doa-doa yang kita naikkan.
tentu Tuhan Yesus yang menjadi acuan kita dalam berdoa. Di tengah-tengah kesibukan dalam pelayanan, dia tetap berdoa. Saya mau kasih tahu bagi kita, di tengah-tengah kesibukan kita usaha, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, di tengah-tengah kesibukan kita apapun juga, tetaplah berdoa. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi bukan karena situasi kita berdoa, tapi memang itulah gaya hidup kita, berdoa. Jadi sekali lagi kekuatan kita hanya doa, doa, doa. Yesus saja pun berdoa yang notabene adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau kita baca Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tuhan saja berdoa, bagaimana dengan saudara dan saya? Saya percaya tidak ada kekuatan kita selain doa. Kalau kita mau lihat mujizat demi mujizat, tidak bisa tidak. Doa, katakan amin. Katakan sama-sama, doa. Sekali lagi katakan, doa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk kita melihat hal-hal yang dahsyat, yang spektakuler, yang harus kita alami, itu tidak bisa tidak melalui doa. Satu kisah yang menarik, kalau Bapak Ibu baca, adalah Eliezer. Eliezer adalah budaknya Abraham. Pada waktu Abraham merindukan Ishak memiliki pasangan itu, maka Eliezer berdoa kepada Tuhan supaya dipertemukan dengan pasangan anak tuannya, yaitu Ishak. Jikalau nanti dia pergi dalam perjalanan bertemu dengan seorang perempuan yang memberi minum kepada dia dan kepada binatang yang dia bawa, nah itulah nanti akan menjadi istri daripada Ishak. Kita tahu cerita itu. Dan akhirnya dipertemukan. Mengapa itu terjadi? Oleh karena doa. Itu sebabnya jikalau saudara, khususnya anak-anak kami yang membutuhkan pasangan hidup, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan studi, apapun juga, tidak bisa tidak doa. Karena doalah yang mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kerinduan hati kita melalui Tuhan. Juga kalau kita membaca Petrus pada waktu dia di penjara, kita melihat bagaimana jemaat berdoa sungguh-sungguh, dan apa yang kita lihat, mukjizat terjadi sehingga Petrus bisa keluar dari penjara dan dia berani memberitakan Injil. Seperti bacaan kita tadi juga, Paulus katakan doakan supaya dia berani untuk memberitakan Injil. Saya bacakan bagi kita, dikatakan, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doa kitalah yang membuat hamba-hamba Tuhan, para misionaris di desa-desa, di tempat terpencil bisa memenangkan jiwa. Doa kitalah yang membuat kota kita bisa diselamatkan, karena kesejahteraan kota adalah tanggung jawab kita. Doa kitalah yang membawa Indonesia ini mengalami kemenangan dari krisis, bukan saja pandemi COVID-19, tapi paskanya nanti, yaitu krisis ekonomi. Dan ini kita boleh rasakan. Namun pada waktu kita berdoa bagi bangsa, bagi presiden, bagi menteri, bagi penguasa, di mana kita berada, maka itulah yang membuat kesejahteraan. Dan saya percaya itulah yang hari-hari ini Tuhan rindukan atas setiap kita. Tidak bisa tidak. Apa itu? Doa. Sekali lagi katakan doa. Sekali lagi katakan doa. Tuhan Yesus memberkati kita.